Terima kasih banyak untuk kelompok 4. Selanjutnya adalah dari kelompok 5 dari tim mentoring Pak Yahya. Oke, mungkin dari kelompok 5, apakah sudah siap? Oke. Ini dari kelompok 5 mungkin boleh untuk raise hand ya. Oke, silakan kalau sudah bisa share screen, bisa langsung share screen dan bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin untuk share screen, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Um, ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak-bapak yang hadir untuk um, melihat presentasi kami. Um, Sebelumnya, saya mohon maaf untuk moderator apabila nanti waktu untuk presentasi kami melewati waktu 10 menit gitu. Oke. Jadi izinkan perkenalkan kelompok FS5 yaitu membuat aplikasi sistem informasi manajemen klinik hewan yang bernama Pauspital. Oke. Di sini latar belakangnya adalah eh, masyarakat itu banyak yang punya klinik hewan gitu. Dan juga tapi sistemnya itu masih manual gitu intinya. Lalu di sini potensi yang jadi karena itunya manual, sistemnya masih manual, maka menimbulkan permasalahan. Permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, rentannya kehilangan data. Lalu ada juga ketidakakuratan data dan juga efisiensi rendah dan juga kesulitan dalam pemantauan. Untuk kasus yang eh, real, ini ada dari Fadilah 2022. Contohnya adalah klinik Vet to Pet yang berada di Jalan Terusan, Jakarta. Dia itu memiliki masalah, yaitu adalah, bentar ini saya matikan dulu. Nah ini, menggunakan metode manual dalam mencatat rekam medis. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, FS5 berinisiatif membuat sistem informasi manajemen klinik hewan guna memudahkan dalam mengelola data dan informasi klinik hewan seperti data hewan, rekam medis, obat-obatan, layanan yang disediakan. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran alur bisnis kita secara singkat. Ada pendaftaran, input data, dan juga pemeriksaan pasien. Pasien di sini adalah pasien hewan ya. Lalu ada pemeriksaan lab, dan juga ada penanganan berdasarkan hasil. Lalu alur bisnis sudah selesai. Nah, dari alur bisnis tersebut, kita lakukan digitalisasi, yaitu seperti ini, autentikasi dalam aplikasi, dan mendaftarkan rekam medis, terus ada rekam medis action, dan pembayaran resep, lalu kita bisa melihat riwayatnya. Oke, lanjut ke proses pengerjaan. Di sini, tim FS5 beranggotakan 5 orang, yaitu Danara, saya sendiri sebagai tech lead, lalu ada Muhammad Rafi Prabowo, ada Mas Geraldi, ada Mas Arya, dan juga ada Mbak Jisia. Untuk tim tersebut, kita juga membagi sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah ini, ada manajemen proyek, back end, dan front end. Terus untuk Mbak Jilita Rose, itu bagian UI UX. Saya sendiri back end dalam sistem admin, Mas Raffi itu front end back end, lalu Mas Geraldi itu adalah back end dari author, terus Mas Arya Sureman itu front end dari Bosmeda. Jadi seperti ini. Lalu untuk core system dari aplikasi kita, yaitu aplikasi kita itu dibagi jadi dua bagian, yaitu client side dan juga admin side. Bagian admin side kemudian dibagi lagi menjadi dashboard, workspace untuk 3 peran, yaitu author, admin, dokter, dan juga user sebagai manajemen pembayaran. Nah, di sini mungkin ini adalah diagram tech stack dan juga gambaran umum aplikasi kita nanti. Jadi, aplikasi kita menggunakan tech stack Laravel dan juga MySQL.
dengan di sini ada admin set menggunakan Blade, client setnya menggunakan Inertia React, dan juga admin set ini memiliki 4 role, yaitu user, author, admin, sama dokter. Ini untuk tag-tagnya. Lalu di sini ada IRD-nya. Mungkin saya lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk pengerjaan kita bagi 2 tahap, yaitu tahap pengembangan core system dan juga tahap pengembangan lanjutan. Di sini mungkin fitur yang akan kami kerjakan. Jadi tahapnya kita bagi lagi di sini. Lalu ini adalah rekaman kita setelah kita ngerjakan. Jadi week 1 sampai 4 ini. Terus, sorry, ini week 1 sampai 3. Lalu di sini week 4, 5, dan 6. Dan untuk terakhir yaitu sisa weeknya kita improve pekerjaan. Untuk version control-nya, kita menggunakan Git dan GitHub untuk melacak perubahan dan berkolaborasi, ya. Lalu di sini ada branch final kami, jadi banyak, ya. Di sini sistemnya kita untuk setiap fitur kita bikin branch masing-masing agar tidak mencegah konflik. Nah, ini bisa kunjungi GitHub kami untuk aplikasi kami. Nah, ini lalu ada hasil aplikasinya. Ini mungkin untuk hasil aplikasinya langsung saya saja praktekkan, nggih. Izin untuk mempraktekkan. Nah, ini yang saya sebut tadi, client side. Di sini yang mengerjakan adalah kolaborasi antara teman-teman dari Mas Geral dan juga Mas Arya. Dan juga untuk desain diberikan oleh Mbak Jelita Rose. Di sini eh, kita bisa lihat ada home, terus ada apa kita menyediakan apa saja, terus ada alamat dan footer. Lalu juga di fitur aplikasi kami ada content management system yang dibuat oleh Mas Geral dan Mas Arya, sorry. Nah, di sini buat fitur artikelnya. Ini bisa dilihat di sini forum terindah dunia ini hanya sebagai dummy data. Lalu di sini ada halaman about, jadi ini tim kita yang mengerjakan. Eh, Sebenarnya bisa ditambahin lagi kalau misalnya ada dokter atau apa gitu. Ini hanya tim pembuatan aplikasi. Jadi terus habis itu ini FAQ. eh, di sini halaman FAQ itu buat pertanyaan-pertanyaan umum mungkin. Terus habis itu kita langsung saja ke, oh ya, di sini aplikasi yang client side menggunakan Inertia React, ya. Terus untuk lanjutnya kita menggunakan Blade di sini. Jadi ini udah masuk pakai Blade, kita bisa dalam ini adalah autentikasi, yaitu login. Terus loginnya bisa pakai Google atau manual. Terus kita udah bisa forgot password juga di sini. Terus habis itu bisa juga register account. Nah, untuk register nanti langsung jadinya user, ya. Oke, langsung aja saya coba untuk eh, alur bisnisnya langsung yang utama. Oke, pertama, ini contohnya kita kalau misalnya ada orang terus habis itu mendaftarkan hewan kita, mau, oh sakit nih. Pertama kita registrasikan dulu hewannya. Nama hewannya misal apa ya? Burung. Terus habis itu kita kasih pet type-nya. Di sini pet type-nya dari master pet type, ya, datanya. Di sini udah di setting di master pet type. Terus habis itu beratnya, lalu untuk foto kucingnya, untuk saja ini kita create. Nah, maka hewan berhasil didaftarkan. Nah, untuk ini di aplikasi sisi admin, dari role admin itu yang mengerjakan adalah saya sendiri dan juga Mas Raffi Prabowo. Lalu setelah itu jangan lupa kita atur. Ini juga bisa kita atur misal obatnya. Obat eh, darah tinggi hewan. Terus ini bisa pilih kategorinya. Ada ini hewan. Terus habis itu ini harganya 30.000. Stoknya. Nah, ini bisa pakai foto produk atau enggak. Nah, jadi setelah itu kita juga harus mendaftarkan rekam medis. Nah, itu yang saya sebutkan alur bisnisnya tadi. Nah, kita pilih dulu yang sudah terdaftar. Nah, ini ada dua, Meng sama kucing lucu yang kita daftarkan tadi kucing lucu. Nah, ini gejalanya. Mungkin gejalanya tadi ada
pusing terus. Terus habis itu kita pilih dokternya. Klik. Nah, untuk statusnya nanti ada dua, ada status perawatan dan status pembayaran. Untuk status perawatan, dia masih sedang diperiksa. Jadi kita akan login ke, pura-puranya kita login ke role-nya dokter. Sorry. Taruh C. Nah, di sini bakal muncul karena menunggu pemeriksaan Anda. Langsung kita periksa saja. Pura-puranya dia terkena penyakit diarea. Nah, ini. Lalu kita simpan, maka dia statusnya akan berubah. Jadi sudah diperiksa gitu. Nah, setelah kita sudah periksa, maka dia bisa kita atur obatnya. Jadi misal kita mau atur resep gitu. Nah, ini obatnya tadi kan ini udah kita daftarin tadi obat darah tinggi. Misal kita kasih eh, tiga biji. Nah, di sini juga kita bisa atur selain itu. Misal kita dia ada itu mau dirawat atau penginapan gitu kita bisa ganti statusnya. Lalu kita kembali lagi karena sudah diperiksa dan juga kita sudah set resepnya. Sekarang langsung masuk ke fitur pembayarannya. Nah, untuk fitur pembayarannya ada dua. Jadi pembayaran di sini. Nah, karena sudah diperiksa, kita langsung masukkan ke status pembayaran. Untuk status pembayaran bisa menggunakan bayar offline atau kirim invoice. Kalau kirim invoice kita akan menggunakan payment gateway Mitrans. Jadi untuk pertama mungkin langsung saja ke invoice ya. Jadi kita kirim invoice-nya, kuantitinya 90.000 kan kita tiga, harganya 30.000, send invoice. Terus, nah, jadi tinggal menunggu pembayaran. Nah, kemana invoice itu berada? Jadi invoice itu dikirim ke akun dari si user. Usernya di sini. Nah, di sini udah masuk ya untuk pembayaran. Terus kita langsung aja masuk di sini, invoice-nya udah masuk, terus obat darah tinggi 30.000, kuantiti 60.000. Kita pay. Nah, ini bisa udah pakai Mitrans, kita pakai akun demo, pay, oke, ya masuk ya ini, merchant name-nya login vertical, oke. Nah, pembayaran sukses. Oke. Maka di sini nggak ada tagihan lagi. Lalu kita lihat di sini. Nah, karena tadi sudah masuk, maka kita cek dulu uangnya udah masuk apa belum di sini Trans. Sorry, transaction. Nah, ini ya, udah masuk ya. Karena udah masuk, maka kita akan ganti statusnya menjadi konfirmasi. Untuk mengganti status, kita bisa ke sini, transaction, lalu data yang tadi ini, waiting, terus kita ganti confirm transaction. Maka pembayaran sudah selesai. Ini sudah selesai. Dan kita bisa lihat datanya di sini, story. Jadi udah masuk. Nah, untuk pembayaran offline juga sama, mungkin hanya saja kita masuknya dari transaction sini. Lalu saya akan lanjutkan ke mungkin role author untuk content management system di role-nya Mas Geraldi, password sama Mas Arya. Di sini adalah dashboard untuk content management systemnya. Jadi tadi yang kita udah lihat tadi ada burung terindah di dunia tadi. Mungkin kita tambah lagi data add new post. Uh, Terus habis itu musik goreng. Nah, ini tinggal kita pilih kategorinya. Misal kayak oke, pertanyaan umum lah. Sorry, ini harus mengisi ini image-nya. Berapa ini?
Oh ya, belum diisi. Nah, ini ya. Nah, sudah selesai. Lalu di sini juga ada manajemen kategori. Kalau kita lihat di sini, eh, tadi kan ada view related post. Jadi kalau kita lihat di sini nggak ada artikel karena tadi itu masuknya ke pertanyaan umum, maka di sini bisa dilihat. Ini kerjaannya Mas Geraldi sama Mas Ade. Ini untuk dashboardnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini, itu sudah muncul. Mungkin itu saja untuk eh, presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya. Selanjutnya dari Pak Yahya atau Pak Zainal, barangkali ada pertanyaan. Saya persilahkan. Atau mungkin dari DPP dulu. Eh, bagaimana dari Pak Yahya, Pak Zainal atau dari DPP? Boleh saya dulu. Ah, baik, silakan Pak Zainal. Iya, jadi tadi lumayan cukup lengkap ya, secara sistem bagus. Eh, hanya saja saya ngelihat di depan ini kayaknya perlu perlu intro sistem tadi itu di depan Danara dan tim ya. Coba ini di scroll ke bawah deh. Iya, Pak. Nah, ini kan tadi ada tuh ya. Nah, tapi di sini ini kan care services-nya ya. Nah, nanti di situ bisa juga tentang pembayarannya yang mudah, itu kan nggak ada ya tadi ya, pembayaran yang mudah. Oh, Misalkan, kalau ini kan services untuk hewan peliharaannya ya. Tapi untuk usernya apa? Misalkan untuk saya yang punya pet, keuntungannya apa? Nah, itu penting ya. Karena ini kan eh, eh, meyakinkan orang mengobatkan atau menitipkan kucingnya ke klinik. Jadi lebih bagus di depan ini ditambahkan ya. Tadi kan setelah ini kan cuma map aja ya. Jadi di depan itu orang sudah ngerasa landing page-mu atau webmu itu bisa berbicara ke orang untuk tertarik untuk menitipkan atau merawat hewan piaraannya. Jadi itu karena tadi saya lihat sistemnya udah oke, cuma di depan tidak bikin interest dalam tanda kutip ya. Karena di sini Betul. menunya artikel, about, sama FAQ. Ini menurut saya jarang-jarang begitu. Harusnya ini lebih ke arah misalkan dokter hewanmu itu siapa aja, gitu kan. Alat-alat yang kamu punya apa? Nah, itu akan lebih mendorong orang trusted kepada klinik yang kamu punya, gitu sih, Danara. Siap, Pak. So far oke sih, tadi tinggal di depan ini tuh harusnya nendang lagi gitu. Tinggal kamu tambahin di depan itu artikel, about, FAQ itu malah di bagian page saja, bukan di menu di sini ya. Malah FAQ kadang biasanya ada di, nggak tahu, di somewhere di depan juga boleh kan. Rata-rata kan begitu ya. Tapi yang lebih penting tadi itu foto-foto perawatan hewan, dokternya siapa aja, eh, apa yang bikin usermu tertarik gitu ya. Misalkan tadi itu ya, pembayarannya mudah, dokternya terpercaya, itu malah nggak ada. Mungkin itu aja sih kalau masukan dari saya. So far tadi udah lengkap sekali. Tinggal benar-benar riset ke klinik beneran untuk mengetahui kebutuhannya sedetail apa itu sih. Saya rasa untuk step awal ini udah sangat bagus. Tinggal benar-benar nanti ketemu dengan klinik hewan itu seperti apa kebutuhannya. Oke, Iya. good job sih. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak atas masukannya.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya dari Pak Yahya atau dari DPP? Oke, mungkin Ya, dari saya. silakan Pak Yahya. Kalau saya lebih ke teknisnya dari si fiturnya ya, mungkin yang saya komentari yang pertama tadi ada fitur untuk input data hewan yang bagian berat hewan, Mas Dandara mungkin bisa ditampilin. Mas, bentar, Mas. Saya coba Ya. lihatin. Ini ya, Mas ya. Ya, coba tambah salah satu hewan, tambah hewan. Oke. Nah, di bagian berat ini kan dia keterangannya satuannya kilogram, Mas. Oke, Mas. Nah, itu sebaiknya kalau misalnya ini kan kita pasiennya kan bukan manusia ya, tapi hewan ya. Jadi sebaiknya kita pakai satuannya itu gram, bukan kilogram. Karena apa namanya tracking berat hewan itu kita lihatnya berdasarkan gramnya gitu ya. Karena selisih kenaikannya mereka itu nggak sampai kilo. Jadi misalnya kayak 3,4 berarti kan 3.400 gram ya, kayak gitu. Kalaupun misalnya satuannya kilo, mungkin bisa diberikan opsi desimal. Jadi kayak misalnya 3,4 atau 1,2, 2,4 kayak gitu. Karena naik turunnya beratnya hewan itu kan nggak sampai kilo. Jadi misalnya dia turun drastis dalam 800 gram itu pun dari pihak dokternya juga dia akan sudah langsung was-was kayak gitu. Jadi sebaiknya sih kalau tetap kilogram bisa dikasih opsi desimal. Itu terus yang kedua dari sisi dashboardnya dokter Mas boleh dibuka. Oke. Ini Mas Di ya. medical recordnya coba. Nah di sini kan tadi kan ini urutannya berdasarkan yang terbaru di atas ya. Ya, yang terakhir kali Terakhir. di Oke. Eh, Nah ini kan dashboardnya dokter. Jadi kalau saran dari saya itu sebaiknya kita kasih tambahan tab filter. Jadi kalau Oh, misalnya di sini contohnya kita minimalnya ada dua lah. Tab pertama itu eh, yang perlu diperiksa, sama tab kedua yang sudah selesai diperiksa. Nah, fungsinya buat apa? Karena dokter itu kan dia pasti fokusnya eh, apa namanya? Dia pasti kan banyak pikiran ya, bagaimana banyak pikiran maksudnya dia kan yang digunakan yang diberikan servis yang diberikan itu kan berdasarkan pikirannya dokter. Kalau misalnya dokternya itu lagi serius nih misalnya mikirin penyakitnya si hewannya gitu kan, dia kan berpikir kayak gitu kan. Nah, ketika dia mungkin lagi eh, apa lagi banyak mikirin pasiennya itu tadi, takutnya kalau misalnya datanya itu ditampilin semua kayak gini, dia salah salah fokus nih, salah pilih hewan. Nah, nanti kan oh, takutnya misal contohnya dia perlu ada antrian ada 3 kucing yang perlu dicek gitu ya. Kan nanti kalau 3 kucing yang perlu dicek kan tampil semua di sini tiga-tiganya gitu ya. Nah, ternyata ya. dia salah input ke kucing B, padahal dia harusnya nginput data ke kucing A kayak gitu. Nah, itu Paham, Mas, paham. eh, mungkin perlu dikasih filter supaya si dokternya itu nggak salah fokus kayak gitu. Tuh, terus yang ketiga tadi yang untuk payment, Mas. Payment Oh, itu tadi di sisi admin ya. di adminnya user. Ada yang offline, ada yang ini online. Jadi kalau yang online kita ke sini. Nah, ini karena belum ada tagihan ya.
jadi nggak ada Di invoice-nya. bagian konfirmasi di adminnya. Oh, nggih. Bentar. Bentar. Nah, di Nah, bagian ini. konfirmasi tadi kan yang transaksi paling atas itu kan eh, nggak yang sebelumnya, Mas, di page sebelumnya itu. Oh, niki. Ya, tadi kan di sini kan tadi ketika dia sudah bayar pakai Mitrans, tadi kan Oke. keterangan perubahan statusnya itu kan menunggu menunggu validasi ya, menunggu cek ya tadi. Keterangannya Nggih. apa ya tadi? Menunggu konfirmasi, Mas. Menunggu konfirmasi. Nah, itu Nggih. seharusnya kalau misalnya pakai Mitrans itu dia nggak perlu pakai ada status menunggu konfirmasi, Mas. Jadi kalau Mitrans tuh harusnya dia kasih callback-nya, data-data yang dia kirim ke server kita, itu kan antara dia belum terbayar sama settlement. Kalau misalnya udah settlement, itu artinya nggak perlu kita konfirmasi cek lagi ke si dashboard-nya. Jadi kalau misalnya udah settlement, seharusnya di sini udah langsung otomatis transaksi selesai atau pembayaran terbayar gitu. Itu karena Nggih, kalau Mas. misalnya pakai Mitrans tapi ternyata kita tetap manual cek ya eh, sayang sih. Karena kan sistem ketika kita integrasi dengan Mitrans itu seharusnya mempermudah proses pembayarannya. Jadi pihak admin pun dia nggak perlu lakukan cek transaksi gitu. Kecuali kalau misalnya ada opsi transfer manual ke bank kliniknya, ke rekening bank klinik gitu. Itu kan harus ngecek dulu ke mutasi banknya apakah uangnya masuk atau enggak. Tapi kalau kita integrasinya pakai Mitrans, itu kelebihannya kenapa pakai Mitrans ya kita nggak perlu cek manual gitu sih. Oh, mantap. Itu Iya, Mas. Terima kasih. itu aja tambahan dari saya, mungkin bisa dilanjut dari Bu Dwi atau dari Pak Darwis, mungkin udah selesai sholat tadi Pak Darwis. Silakan, barangkali Bu Dwi mau terlebih dahulu. Permisi, Bu Dwi. eh Kalau dari saya apa ya Pak ya? Kayaknya tadi sudah banyak masukan dari para mentor. Overall sudah lengkap ya. Bagus. Sudah lengkap. Tadi sudah disampaikan beberapa fiturnya. Tadi sudah oke. Hanya saja memang kalau saya kan cenderung ke tampilannya. Ada khasnya gitu ya. Khasnya kalau ini memang lembut gitu ya. Cerah karena memang nuansanya putih sama biru ya. Mungkin ini karena mungkin belum dapat background gambarnya, jadi munculnya kartun ya. Iya, Bu. Belum belum misalkan kayak dokter hewan betul gitu ya. Memang siapa dokter yang bisa jadi representasi dari dokter hewan itu. Mungkin itu saja sih, kalau selebihnya sudah bagus. Tadi juga sudah ada masukan dari para penonton. Cukup dari saya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mungkin selanjutnya dari Pak Darwis, apakah masih ada Pak Darwis? Bapak Darwis tadi izin untuk sholat karena di sana sudah memasuki waktu jam 6. Sudah atau belum? Oh sudah. Baru baru tiba Mbak ini, baru tiba dari masjid. Mungkin nggak ngikutin. eh, Mungkin nanti next selanjutnya untuk presentasi berikutnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Darwis. Mungkin eh,
izin saya lanjutkan untuk ke tim selanjutnya. Mungkin dari kelompok 5 ini bisa diakhiri untuk presentasinya. Silahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Bapak-bapak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.